第三，枭雄绝招。二，是这种吗？这里是夏言，混四象剑阵。 Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua I Can Have Infinity Engagement episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-36. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 35. Setelah masalah kemarin selesai, Ditian mengajak Xiaoyun dan Zhouji untuk pergi ke Tanah Suci Kuno, yang mana ini adalah tempat di mana Zhouji tinggal. Baru saja tiba, mereka pun bertemu seorang pria bernama Yang Zhang, yang adalah rekan lama dari Ditian. Mereka pun saling bertarung satu sama lain untuk bisa melepaskan rindu. Sedangkan Xiaoyun dan Zhouji mulai melakukan perjalanan. Namun para murid di sana menjadi kesal kepada Zhouji karena dia justru malah menjadi pengikut Xiaoyun. Di sini Xiaoyun mencoba membela bawahannya karena meskipun Zhouji sering dirinya pukuli, tapi tetap saja dia adalah orang yang bisa membuatnya senang. Murid bernama Yang Wei mengajak Xiaoyun untuk sparring. Dia begitu percaya diri dengan kekuatannya. Namun semua itu langsung hilang ketika melihat kemampuan mengerikan yang Xiaoyun miliki. Dengan begitu mudah, Xiaoyun pun mengalahkannya. Selain itu, dia merasa tertantang untuk bertarung dengan para putra suci dari Tanah Suci Kuno. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Ditian memberitahu jika sampai Xiaoyun kalah dalam 3 kali, maka mereka tidak akan bisa membawa Zhouji pergi. Xiaoyun pun meminta mereka untuk tidak meremehkan dirinya, karena dia yakin bisa mengalahkan para murid dari Tanah Suci Kuno. Ditian merasa ini adalah kesempatan yang bagus, jadi mereka tidaklah boleh melewatkannya. Dia sudah bertanya kepada Yang Zhen mengenai tubuh kekacauan setengah langkah di Tanah Suci Kuno. Mendengar hal itu membuat Xiaoyun senang karena kesempatan yang dia cari-cari akhirnya ada juga. Namun Ditian memberitahu ada beberapa syarat yang harus mereka berikan. Selama Xiaoyun bisa menyelesaikannya, maka mereka bisa mendapatkan tubuh tersebut. Xiaoyun paham dan menjadi begitu bersemangat. 就是荒古圣地的条件。半部混沌体的尸体， 趁这个机会跟他们要。还是狮子。 Akan tetapi permintaan Ditian langsung saja ditolak karena bagi para tetua Tanah Suci Kuno, tubuh kekacauan setengah langkah sangatlah berharga. Tetua ini juga membenarkan hal tersebut, namun Ditian berjanji jika mereka menang maka dia akan memberikan hadiah yang lebih besar. Don Suci kembali menolak, yang membuat Ditian yakin kalau Tanah Suci Kuno pasti takut kalah dari muridnya. Perkataannya membuat mereka kesal karena Ditian sama saja meremehkan kekuatan Tanah Suci Kuno. Bukannya meminta maaf, Ditian terus memanas-manasi situasi. Akan tetapi para tetua ini tetap tidaklah mau. Alhasil Ditian pun mengajukan persyaratan baru, yang mana jika Xiaoyun kalah 1 kali saja, maka mereka bisa dengan bebas melakukan apapun kepadanya. Ditian berjanji kalau ini adalah janji yang tidak akan dirinya ingkari. Alhasil kesepakatan pun bisa terjalin juga. Kita pun diperlihatkan dengan arena di Tanah Suci Kuno. Para murid telah berkumpul, termasuk Xiaoyun yang akan bertarung pada hari ini. Dia pun meminta siapapun untuk datang menghadapinya. Jiang Xingchen pun datang dan dia adalah peringkat ketiga dari Tanah Suci Kuno. Berhubung dia hanya peringkat 3 saja, maka Xiaoyun akan memberikannya 3 gerakan untuk bisa lebih dahulu menyerangnya. Para murid di sana yakin teknik tombak Zhen Qiangchen akan membungkam Xiaoyun. Selain hebat dalam teknik tombak, dia juga memiliki tubuh bintang. Dengan semua itu, tidak heran para murid Tanah Suci menjadi yakin akan kemenangan mereka. Para tetua akan melihat bagaimana Xiaoyun kalah. Setelah juga serang pun langsung saja dilancarkan oleh Zheng Qianchen. Sesuai dengan apa yang Xiaoyun katakan, dia akan membiarkan Zheng Qianchen bergerak sebanyak 3 kali.
Namun seberapa keras pun usahanya, dia tidaklah mampu menyentuh Xiaoyun, karena Xiaoyun dah mudah menghindari setiap serangannya. Selain itu, lonceng emas juga dia gunakan untuk memukul mundur Zheng Qianzhen. Dan sekarang adalah gilirannya untuk menyerang balik. 战星第三，枭雄别咒二。 Tidak mau diremehkan, Zheng Qianzhen pun mulai menyiapkan teknik pamungkasnya. Energi yang begitu besar telah dia hasilkan. Xiaoyun sendiri tidaklah panik dan mulai mengeluarkan pedangnya. Dia menjamin kalau Zheng Qianzhen akan tumbang dalam satu kali serangan saja. Teknik 9 tombak naga pun dirinya kerahkan untuk bisa menghancurkan kesombongan Xiaoyun. Akan tetapi, Xiaoyun yang mudah memusnahkan itu dalam satu kali tebasan saja. Dengan bekunya Zheng Qianzhen membuat tetua ini yakin kalau dia sudah kalah. Apa yang mereka katakan benar adanya. Untung saja nyawa murid ini masihlah diampuni oleh Xiaoyun. 枪不错，解开龙枪，红缨皇国圣地输。 Dia meminta Zheng Qianzhen karena perbedaan kekuatan di antara mereka tidaklah begitu jauh. Lagi pula kalah darinya merupakan sebuah kehormatan. Karena Zheng Qianzhen bisa memberitahu dunia kalau dia pernah bertarung dengan sosok kaisar bernama Xiaoyun. Zheng Qianzhen paham dan akan menunggunya menjadi seorang kaisar. Ia juga berencana untuk menjadi bawahan Xiaoyun. Akan tetapi Zhao Ji memintanya untuk sadar diri dengan ucapannya. Sedangkan Yang Zheng mengakui kalau murid di Tian benar-benar menarik. Setelah Zheng Qianzhen kalah, kini murid lainnya akan menantang Xiaoyun, yang mana dia bernama Mu Chenhao. Pertarungan pun akan kembali terjadi di antara mereka. Para murid kini kembali berharap kepadanya untuk bisa mengalahkan Xiaoyun. Mu Chenhao langsung saja melakukan penyerangan kepada Xiaoyun, namun serangannya agak unik karena dia membentuk sebuah penghalang. Akan tetapi semua ini dengan mudah dihancurkan oleh Xiaoyun. Bukan karena dia tahu gerakan Mu Chenhao, melainkan dia sudah mengendus trik licik yang dia ingin gunakan. Xiaoyun pun memintanya untuk menunjukkan hal yang lebih hebat lagi dari ini. Merasa tertantang, Mu Chenhao pun akan melakukan sesuatu kepadanya. Yang mana ini adalah sebuah ilusi yang dirinya ciptakan. Tiba-tiba saja Xiaoyun pun dibawa ke zaman modern, yang mana ini adalah kenangan dari masa lalunya sebelum bereinkarnasi di dunia kultivator. Selain itu di sana juga ia bertemu dengan beberapa orang yang mengenali dirinya. Mereka senang karena setelah sekian lama Xiaoyun pulang juga. Xiaoyun sadar betul kalau tempat ini begitu familiar, namun ia lupa dengan dunia itu. 眼里，你要是没有更厉，是这种吗？这里是。 萧炎， Sedangkan di sisi Mu Chenhao, dia akan memanfaatkan kondisi ini untuk mengakhiri hidup Xiaoyun. Sayang sekali rencananya harus gagal karena Xiaoyun dilindungi oleh lonceng emas. Ini tentu membuat semua pihak terkejut, karena bagaimana bisa Xiaoyun melepaskan kekuatannya di saat tenggelam di dalam ilusi. Tian yakin muridnya sudah menyiapkan semua itu. Mu Chenhao tidaklah tinggal diam saja dan akan kembali memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa menghancurkan lonceng emas. Namun semua serangannya tidak ada yang mampu untuk menghancurkan lonceng tersebut. Hingga Mu Chenhao pun meningkatkan serangannya. Di sisi dalam ilusi, Xiaoyun mulai masuk ke dalam kamarnya. Sepertinya dia sudah sadar dengan dunia ini karena kamarnya sama sekali tidaklah pernah berubah. Selain itu, kita juga melihat penampilan Xiaoyun ketika masih berada di dunia itu. Namun Xiaoyun tidaklah tenggelam dalam ilusi dan hanya menikmatinya saja. Dia berjanji setelah menjadi seorang kaisar, dirinya akan kembali ke dunia asalnya. Kembali ke dalam pertarungan, Xiaoyun akhirnya keluar dari ilusi Mu Chenhao. Dia langsung saja memukul mundurnya. Xiaoyun berterima kasih karena sudah memperlihatkan mimpi indah kepadanya. Sebagai balasannya, Xiaoyun akan menumbangkannya dalam satu kali serangan saja. Mu Chenhao tertarik dan ingin melihat bagaimana cara Xiaoyun untuk bisa mengalahkannya. Pedang fantasi mulai dirinya gunakan, yang mana beberapa klon pun telah dibuat oleh Mu Chenhao. Tidak mau kalah, Xiaoyun juga menggunakan teknik 4 formasi pedang miliknya.
Dengan begitu mudah, 4 binatang ini berhasil menghancurkan klan Mu Chen Hao. Bahkan kini tubuh fisiknya tidaklah bisa pergi kemana-mana. 就算我输， 向现阵！ Xiaoyun sudah mengatakan kalau dirinya akan menang dalam pertarungan ini. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.